Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah Simpson benar-benar hidup seperti seorang nazir? Bagaimana hidup Simpson mulai merosot dan kemudian membawanya ke titik akhir? Bagaimana Allah membiarkan nasib yang begitu mengerikan bagi seseorang seperti Simpson? Bagaimana Alkitab menjelaskan alasan di balik kesuksesan Simpson, kekuatan, dan juga kegagalan Simpson? Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi ini, kita sudah sampai di kitab Hakim-Hakim. Sekarang kita akan mempelajari pasal 14, 15, dan 16. Ini berarti kita hampir menyelesaikan kitab hebat ini yang mencatat kegagalan umat Allah dan menyodorkan sebuah peringatan bagi setiap kita bahwa menjauh dari Allah dan firman-Nya adalah dasar dari kegagalan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, Saudara Safwat Adro, selamat datang. Selamat datang. Saudara Moheb Nasif, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Safwat, kita tahu di bagian terakhir dari episode terakhir bahwa Tuhan menjadikan Simpson seorang hakim. Dan roh Tuhan mulai menggerakkan hatinya di antara Zora dan Estayol. Dan rahasia kesuksesannya adalah bahwa roh Tuhan memimpin dia, itulah seorang nazir. Namun sesudah itu, apakah hidupnya mencerminkan seorang nazir yang selalu dipimpin oleh roh Allah? Faktanya, walau roh Allah ada turun ke atasnya, kita dapat melihat bahwa Simpson bertindak mengikuti kedagingannya. Di ayat-ayat pertama dari pasal 14, kita dapat melihatnya 4 kali gagal. Kali pertama adalah ketika ia turun ke Timna dan melihat seorang anak gadis orang Timna dan memberitahu ayahnya bahwa ia ingin menikahi gadis itu. Ayah dan ibunya berkata, "Putraku sayang, gadis itu tidak berasal dari keluarga beriman. Dia berasal dari bangsa yang tidak menyembah Allah kita." Namun Simpson bersikeras untuk menikahinya dan berkata, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Ia benar-benar memuja gadis itu. Betapa besar perbedaan antara hamba Abraham yang diutus untuk membawa seorang istri bagi Ishak putra Abraham dan antara orang Nazir ini. Hamba itu berkata, "Anak gadis kepada siapa aku berkata?" Dan ia akan menjawab, tentu saja ia tidak sedang menetapkan tanda-tanda, melainkan ia sedang mencari seorang gadis. Seorang gadis yang penuh hormat, seorang gadis yang rendah hati, seorang gadis yang murah hati, seorang gadis yang berbelas kasihan, yang saleh dan bersedia melayani. Namun sayangnya, Simpson gagal dalam memilih istrinya. Simpson hanya menginginkan wanita yang cantik. Kegagalan kedua adalah bahwa ia menolak menaati nasihat orang tuanya. Kita harus menaati orang tua kita karena persetujuan mereka artinya persetujuan dari Tuhan. Kegagalan ketiga adalah ketika ia pergi ke Timna dan sampai di kebun-kebun anggur di Timna. Mengapa ia pergi ke sana? Ia tidak boleh mendekati kebun anggur. Kegagalan yang keempat adalah ketika ia menjamah bangkai singa yang telah ia bunuh. Dalam perjalanan pulang, ada sekawanan lebah dan madu di dalam kerangka bangkai itu. Ia menyentuh bangkai singa itu, padahal seorang nazir dilarang untuk menyentuh mayat. Dan walau roh Tuhan turun ke atasnya, dan kita mengharapkan banyak kesuksesan karena itu, namun Simpson gagal berulang-ulang kali. Ia tidak hidup sebagai seorang nazir dan ia tidak hidup menurut panggilan yang telah Allah berikan kepadanya untuk menyelamatkan umat itu. Benar. Adakah tambahan, Saudara Moheb? Sebenarnya perhatian kami tertarik sewaktu ia pergi dengan ayah dan ibunya untuk menemui calon pengantinnya dan bertunangan dengannya. Seekor singa muda
datang menghadangnya dengan mengaum. Dari awal. Jelas bahwa langkah ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ia tidak melihat seekor singa sedang lewat. Tidak, seekor singa muda menghampirinya dengan mengaum. Seolah Tuhan sedang berusaha memperingatkannya dengan berkata, "Hati-hati, ada bahaya di depanmu." Namun ia tidak memahami dan mengabaikan peringatan ilahi. Dan suara ilahi ini, "Kamu seorang nazir dan salah seorang umat Allah, kamu tidak seharusnya terikat pada seorang istri, kamu akan melepaskan umat Allah dari orang Filistin. Jadi kamu tidak bisa mengambil seorang perempuan Filistin ke dalam dekapanmu." Itu keputusan yang salah dari awalnya. Dan ini disebut sebagai perlindungan Allah atau pemeliharaan Rintangan-rintangan. Allah, rintangan ilahi yang menghadang jalan. Dan adalah belas kasihan Allah bahwa ia banyak kali melakukan hal yang sama pada kita. Simpson seharusnya memahami peringatan itu, tapi sayangnya ia bersikeras untuk melalui jalan itu dan Tuhan masih saja memiliki sebuah rencana panjang bagi hidupnya. Itu sebabnya Tuhan tidak membiarkan singa itu melahapnya. Roh Tuhan turun ke atasnya dan walau ia tidak memegang senjata, ia mampu mencabik-cabik singa itu seperti mencabik anak kambing. Dan madu muncul di kerangka singa itu. Dan hal itu mengacu pada kemenangan kasih karunia atas kejahatan dan atas kesalahan-kesalahan yang kita buat. Allah mampu mengeluarkan sesuatu untuk dimakan dari dalam seekor pemangsa. Dan dari yang kuat keluar yang manis. Allah mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Dan mendatangkan kebaikan dari kejahatan. Namun berapa sering madu keluar dari bangku singa? Sekali. Apakah ini membuatku terus berjalan setiap kali ada singa yang menghadang? Tentunya ini adalah sebuah peringatan bagi banyak orang. Jika saya merasa bahwa Allah tidak menyetujui sesuatu dan bahwa ia berusaha memperingatkan saya harus memperhatikan agar tidak melakukan sesuatu yang salah. Saudara Moheb, Anda telah menghadapkan saya dengan sebuah tantangan. Terkadang, kami salah memahami rintangan-rintangan ilahi. Apa yang Anda maksud Sungguh. Bukan. Bukan, izinkan saya mengatakan rintangan Oke, ilahi. rintangan ilahi. Ya. Misalnya, Tuhan mengirim singa ini untuk berjalan melintasi jalan ini. Namun, mungkin Simpson memandang pada masalah itu sebagai sebuah gunung yang membutuhkan iman untuk dapat mengatasinya. Maksud saya, kadang-kadang saya salah menafsirkan rintangan-rintangan yang bukannya berpikir bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Dan bahwa ia sedang mencegah saya agar tidak mengambil jalan yang salah. Saya menganggap semua itu sebagai sebuah tantangan atas iman saya untuk mengalahkannya. Jadi bagaimana kita dapat membedakan antara sebuah rintangan yang Tuhan tempatkan atau sebuah tantangan atas iman yang Tuhan ingin kita taklukkan? Sebenarnya ini membutuhkan kepekaan spiritual, kedekatan dengan Tuhan, serta pertimbangan ulang. Ketika saya melalui suatu situasi yang ganjil, saya harus bertanya kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya. Dan tidak bersikeras melakukan apapun yang saya mau serta berjalan seturut kesenangan saya sendiri. Kalau Simpson berpikir sejenak dan bertanya kepada Tuhan, apakah ia setuju serta memberkati pernikahan ini dan apakah ia mau memberkati rumah tangga yang akan dibangun dan apakah ia mau berdiam di dalamnya? Tentunya Tuhan akan menjawab dia dengan jelas. Sebagai tambahan, perintah-perintah ilahi itu jelas. Saat Allah menempatkan suatu rintangan di depan saya, itu berarti bahwa ini adalah sebuah rem. Jadi hal pertama yang harus saya lakukan adalah pergi dan bertanya kepada Tuhan seperti Gideon yang kita bicarakan sebelum ini. Ia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah langkah ini benar?" Jadi Gideon dengan ingin dekat dengan memastikan. Tuhan membuat saya mengerti apakah ini sebuah rintangan dari Tuhan dan apakah ia tidak setuju dengan cara ini dan apakah ini tantangan iman yang harus saya Jika saya dapati taklukkan. bahwa jalan itu buntu, saya harus bertanya kepada Oke. Tuhan. Dr. Moheb, pesta itu berakhir dengan sebuah pertikaian antara Simpson dan keluarga pengantin perempuan dan juga teman-temannya, lalu ia meninggalkan istrinya dengan para pengiringnya. Mohon beritahu saya bagaimana seorang hamba Allah bisa meninggalkan istrinya dan menyerahkannya kepada temannya. Sekali lagi ini yang melakukan adalah seorang hamba Allah. Simpson bertingkah seperti orang yang lalai. Dan ia bertikai demi kepentingannya sendiri, bukan demi Tuhan ataupun umat Tuhan. Ia menyiapkan sebuah pesta selama 7 hari di rumah pengantinnya. Dan ini adalah kebiasaan pada zaman itu bahwa pengantin pria adalah orang yang harus menyiapkan pesta itu. Dan teman-teman pengantin perempuannya semua ada di sana dan semua itu adalah orang Filistin. Saya heran apa yang membuatnya tinggal selama 7 hari.
dengan kumpulan penyembah berhala yang adalah musuh umat Allah. Dan persiapkan sebuah pesta bagi mereka selama 7 hari. Jelas bahwa ia adalah seorang yang ramah dan ingin menghibur mereka, jadi ia memberinya sebuah teka-teki. Dan memulai sebuah kontes bagi mereka. Ia berkata kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dan dia berkata pada mereka, jika kamu dapat memberikan jawabannya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Ia merasa istrinya telah mengkhianati dia dan bocorkan rahasianya. Ia bukanlah istri yang jujur, yang menyimpan rapat rahasia dan hal-hal pribadi, dan hubungannya dengan orang sebangsanya lebih kuat daripada hubungannya dengan Simson. Jadi Simson merasa bahwa ia dikhianati. Tidaklah masalah bagi dia untuk membawakan 30 pakaian kebesaran. Ia cuma tidak mau membelikannya lagi bagi mereka. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Dan diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberikan jawaban pada teka-teki. Ia berusaha untuk mengatasi masalah, tapi tentunya semua perilaku ini menurut dagingan. Ia tidak pernah sesuai dengan pemikiran-pemikiran Allah. Meninggalkan istrinya dan membuangnya adalah sebuah kesalahan untuk menikahi dia. Tetapi meninggalkan Tapi dia setelah bahkan itu ia adalah pergi untuk membawa dia kembali. ia pergi untuk membawanya kembali tanpa mengetahui bahwa istrinya telah diberikan kepada bekas pengiringnya. Semua tindakan ini adalah kedagingan. Ketika saudara kita yang terkasih berbicara tentang orang Filistin dan Israel, itu tidak bermaksud kita memiliki permusuhan. Israel dalam Alkitab mengacu kepada bangsa yang menyembah Allah. Dan Filistin adalah bangsa yang menyembah berhala-berhala. Ini adalah menurut sejarah kuno. Namun pada Sejarah masa Perjanjian kini, Lama. di antara orang Israel dan Palestina, ada banyak orang percaya sejati yang kami kasihi dan hargai. Baik, mohon beritahu kami bagaimana Simson beraksi saat ia datang mengunjungi istrinya dan menemukan bahwa istrinya telah diberikan kepada pengiringnya. Seperti yang Anda katakan, apa yang membuat dia ingat kepada istrinya lagi dan kembali kepadanya? Kemungkinan tidak ada hubungan yang erat di antara mereka. Dalam Alkitab tertulis, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Namun Simson kembali kepada istrinya karena ia membutuhkan dia. Dan saya memberitahu kepada semua suami dan istri, pernikahan bukanlah sekedar hubungan seks, melainkan sebuah kehidupan. Pasangan hidup saya seharusnya menjadi sahabat dan kekasih. Dialah rekan seperjalanan kita melewati masa-masa yang berat dan sulit. Kita saling berbicara. Kita berdoa bersama, membaca firman bersama, dan menghadiri ibadah-ibadah gereja bersama. Dan melayani Tuhan bersama. Jadi Simson kembali kepada istrinya karena ada Ya, kebutuhan. kebutuhannya akan istrinya lah yang membawanya kembali ke Iya, rumah. dan ketika ia tidak menemukan istrinya, ia mulai bertindak. Ia berperilaku tidak seperti seorang hamba Allah. Ia membalas dendam atas kesalahan perorangan. Demi harga diri. Dan ia mulai membalas dengan cara yang mengerikan. Dan ia membawa 300 anjing hutan dan melakukan hal yang mengerikan. Sebenarnya saya tidak tahu bagaimana ia dapat menangkap 300 anjing hutan. Dan mengikatnya. Apa yang ia lakukan? Mengikatnya ekor dengan ekor serta menaruh sebuah obor di antara tiap 2 ekor. Lalu melepaskannya ke ladang gandum yang belum dituai milik orang Filistin. Dan tentunya setiap anjing hutan itu pergi berpencar dan itu membuat api berkobar di segala arah dan membakar rumah-rumah serta ladang. Tindakan balas dendam seperti itu tidak akan dilakukan bahkan oleh orang biasa. Semoga Tuhan menolong kita untuk mempertimbangkan reaksi-reaksi kita ketika kita menemukan bahwa kita memiliki suatu keinginan untuk membalas dendam dan bertindak dengan cara yang mengerikan seperti itu. Tentu saja setelah itu, orang Filistin ingin membunuhnya. Jadi ia mengadakan suatu kesepakatan dengan orang Yehuda untuk mengikat dia dan menyerahkan dia agar menghentikan orang Filistin melakukan hal-hal merugikan lebih lanjut. Ketika orang Filistin datang untuk menemuinya, tali-tali yang mengikat tangannya menjadi seperti tali rami yang telah habis dimakan api dan ia masih saja ingin membalas dendam. Ia tidak menemukan apa-apa di depannya selain tulang rahang keledai yang masih baru. Dan dengan itu ia membunuh 1.000 orang dari mereka. Sekali lagi kita melihat Simson menghancurkan pengudusannya sebagai nazir dan melanggar semua perintah Allah. Ia adalah seseorang yang digerakkan oleh emosinya, membalas dendam pribadi, dan tentunya tindakan-tindakan seperti itu tidak pernah memuliakan Tuhan. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak antara Zoar dan Estaol.
Namun kedagingannya menuntun dia ke arah yang berlawanan. Dan selama ia berada di tempat yang benar, roh Tuhan menggerakkannya. Tetapi setelah ia pergi kepada orang Filistin, kedagingannya mulai menggerakkannya. Izinkan saya membaca ayat-ayat pertama dari pasal 16, kemudian kita rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa. Karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnyalah semua beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Selamat datang semua. Ada pertanyaan? Silakan. Kami ingin tahu kapan Simon mulai jatuh sehingga kami dapat waspada. Kapankah Simson mulai jatuh sehingga kita dapat waspada? Sebenarnya selain keunggulan secara fisik, yang menjadi ciri-ciri Simson, ia sangatlah lemah di hadapan berbagai keinginan serta hawa nafsu kedagingannya. Ia biasa menjaga dirinya sendiri serta memuaskan segala keinginannya, dan ia tidak belajar cara mengatakan tidak kepada dirinya sendiri. Ini adalah poin kelemahannya yang serius yang menghancurkan hidupnya. 3 perempuan Filistin adalah alasan bagi kehancuran yang terjadi pada Simson. Ia menikahi perempuan pertama yang ia lihat di Timna. Biar bagaimanapun itu adalah sebuah pernikahan walau Tuhan tidak berkenan pada hal tersebut. Perempuan kedua adalah seorang pelacur yang ia lihat ketika ia pergi ke Gaza. Sedihnya ketika saya baca kisah ini, saya bertanya-tanya kemana tujuannya dan apa yang akan ia lakukan di sana. Ia mengetahui dengan baik ia sedang menuju dan apa yang akan ia lakukan, dan ia tidak takut akan Allah. Dan ini sesuatu yang sangat serius. Ia mengetahui dengan persis menuju siapa ia melangkah dan apa yang akan ia lakukan. Ketika orang Nazir berperilaku seperti orang-orang bebal di Israel, ini benar-benar hal yang memalukan bagi pemuda ini yang pernah bergerak oleh roh Allah. Kali pertama ia pergi ke Gaza, ia berjalan kaki dan ia pergi atas kemauannya. Namun, kita akan melihat nanti bahwa setelah orang Filistin mencukil matanya, mereka akan membawa dia ke Gaza, dan adalah menakjubkan melihat bahwa sampai saat ini Tuhan tetap bersama dia dan tidak meninggalkan dia terlepas dari banyak kesalahannya yang memalukan. Ada sebuah himne yang mengatakan, "Aku tidak menyangkal bahwa aku telah begitu sering mengkhianatimu. Aku tidak menyangkalinya, aku tidak menyangkali kelemahan dan ketakutan tanpamu. Jika aku menyimpang dari jalanmu, tangan kananmu melingkariku. Dan membawaku kembali kepada jalanmu dan engkau memberiku damaimu." Sayangnya ini tidak terjadi dengan Simson. Ia mengkhianati Tuhan dan tidak ingin kembali. Dan pada faktanya, hati nurani mengeras dengan terus mengulang kesalahan. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah untuk pertama kali, ia merasa takut karena ia tidak tahu apa hasilnya nanti. Tetapi tatkala Allah tidak menegurnya dan tindakannya bisa berlalu tanpa diketahui, hati nuraninya mulai mengeras dan ia bahkan mulai melakukan kesalahan-kesalahan yang bahkan lebih berat. Ini terjadi dengan Simson. Tuhan ada bersama dengannya, dan pada tengah malam ia bangkit ketika orang Filistin mengapung tempat itu dan mereka berkata, "Nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia." Tengah malam ia bangun dan memegang pintu gerbang kota dan meletakkannya di atas bahunya dan membawanya ke puncak bukit. Dan Tuhan tidak membiarkan orang Filistin menangkapnya. Bukannya menyesali dan bertobat kepada Tuhan, ia meneruskan jalannya. Ia mencintai seorang perempuan bernama Delila di lembah Sorek, dan sekali lagi ia kembali ke kebun-kebun anggur. Kualitas terbaik dari kebun anggur ditemukan di lembah Sorek, dan inilah pertama kalinya kita membaca bahwa ia itu cinta kepada seorang perempuan. Tidak disebut bahwa ia cinta pada perempuan pertama, dan kedua, ia cuma sekedar memuaskan hawa nafsu kedagingannya. Ya, pada kali ketiga, ia benar-benar mencintainya dan terikat kepadanya. Hubungannya dengan perempuan itu berlangsung lama dan menjadi alasan bagi kehancuran akhir hidupnya. Saudara Safwat dan juga Saudara Moheb, merujuk pada
Delila, perempuan kedua dalam kehidupan hamba Allah ini. Ia memulai dengan perempuan yang ia lihat di Timna, lalu pelacur di Gaza, kemudian Delila. Saya ingin Anda beritahu saya tentang peranan Delila dalam kehidupan Simson. Sebenarnya awal kemerosotan dalam hidup Simson adalah karena matanya. Alkitab mengulangi kalimat ia melihat. Misalnya saat ia pergi ke Timna, ia melihat seorang perempuan di Timna. Dan tatkala ia pergi ke Gaza, ia melihat seorang pelacur. Juga ketika ia pergi ke lembah Sorek, yang artinya lembah perangkap, ia melihat Delila. Dan jatuh cinta padanya, ia tidak mencintainya karena moralnya. Atau karena ia takut akan Allah. Atau karena kualitas-kualitasnya yang indah. Tetapi ia mencintainya persis dengan cara yang sama seperti yang Alkitab katakan dalam Amsal pasal 7. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir, ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Mengapa Amsal memberitahu kita hal ini? Karena dosa dilambangkan dengan seorang pelacur. Mengapa? Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Simson adalah pria yang kuat dan perkasa. Tetapi ketika ia digoda, ia jatuh. Baik, pemirsa terkasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Halo semua, ada pertanyaan? Silakan. Tidak seorang pun menyangkal semua kejatuhan dan kesalahan Simson. Namun pertanyaannya adalah mengapa Tuhan meninggalkan dia dan memperlakukan dia dengan kejam sampai akhir hidupnya dengan cara yang begitu memalukan diri dari Simson. Meskipun misalnya kita melihat bahwa Tuhan ketika Gideon jatuh dan itu adalah kesalahannya di akhir hidupnya, bahwa dia meminta umat itu memberi dia anting-anting untuk dijadikan sebuah effort bagi dirinya, Tuhan tidak mengakhiri hidupnya dengan hal itu dengan cara yang sama seperti yang telah ia lakukan kepada Simson. Mengapa Tuhan membiarkan kehidupan pelayannya berakhir dengan cara yang begitu tragis? Pada faktanya, kita semua merasa kasihan atas akhir hidup yang tragis dari seorang pria yang mati di pertengahan hidupnya. Ia masih begitu muda, namun ia memiliki akhir hidup yang begitu menyedihkan. Ia kehilangan matanya, pengertiannya, wibawanya, kekuatannya, serta kesaksiannya. Ia kehilangan segalanya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak sepenuhnya meninggalkan dia. Benar. Dalam keheranannya ia bertanya, mengapa Tuhan meninggalkan Simson? Sebaliknya Tuhan ada bersama dengan Simson dan begitu sabar terhadapnya. Ia bertoleransi dengan tingkah lakunya yang menuruti kedagingannya. Dan banyak kali ikut campur untuk menunjukkan kepadanya pemeliharaan perlindungannya. Simson bisa saja mati dari awal ketika singa berusaha melahapnya. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan ini terjadi. Ataupun membiarkan orang Filistin menjamah dia, Tuhan memberikan dia kemenangan atas mereka walau dia bersalah. Dari awal sampai akhir, Tuhan bertoleransi dengan kesalahan-kesalahan Simson. Kesalahan-kesalahannya bukan cuma kesalahan tindakan pribadi. Tetapi semakin besar seseorang, semakin besar kesalahannya. Ia bukanlah orang biasa, tetapi ia adalah seorang hakim di Israel selama 20 tahun. Dan Tuhan telah memilih dia oleh kasih karunia dan mendukung dia, dan roh Tuhan menggerakkannya. Namun sedihnya ia tidak memanfaatkan kasih karunia dan kesabaran Allah terhadapnya. Ia tidak memahami apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak seharusnya ia lakukan, bahkan jika berisiko atas nyawanya. Bagian terburuk dari kisah ini, bahwa Tuhan ditolak berulang kali oleh pria ini. Hal kedua adalah bahwa orang Filistin memuji Dagon sesembahan mereka. Gara-gara Simson, karena mereka menganggap Dagonlah yang telah menyerahkan Simson ke dalam tangan mereka, dan mereka berkata, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita.
dan yang membunuh banyak teman Mereka menolak kita. Allah karena Simson kehidupannya mendatangkan kehinaan bagi Allah lebih daripada kemuliaan. Sekali. Sebenarnya konsekuensinya berlanjut dan Tuhan banyak bersabar dengan dia. Dan dalam dialognya dengan Delila, aku akan jadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga jika ia melakukan hal itu 3 kali. Dan setiap kali ia pergi keluar dan membebaskan dirinya, dan Tuhan masih tetap bersamanya. Sampai ia menyimpan rahasia di antara dirinya dan Allah. Lalu Delila membuatnya tertidur di pangkuannya dan memanggil seseorang yang akan mencukur ketujuh rambut jalinannya, dan langsung kekuatannya meninggalkan dia. Ia kehilangan pengudusannya sebagai nazir dan kehilangan kekuatannya. Karena kekuatannya terkait dengan status spiritualnya, dan jika pengudusannya sudah hilang, kuasanya juga hilang. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Inilah poin yang paling serius dalam kisah ini. Tidaklah diketahuinya. Dan ia berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Namun orang Filistin menangkap dia, mencukil kedua matanya. Karena awal kejatuhannya dimulai dengan matanya, ia perempuan yang disukainya di mata Simson. Karena ia berjalan dengan hawa nafsunya, mereka mencukil keluar matanya dan mengikat dia dengan rantai tembaga. Dan membawanya ke Gaza dengan dibelenggu. Dan pekerjaannya di penjara adalah menggiling seperti seekor binatang. Sampai orang Filistin membuat sebuah perayaan besar di kuil Dagon. Dan kuil itu penuh dengan pria dan wanita yang datang untuk bergembira atas Simson dan memuji dewa mereka. Dan di akhir hidupnya, ia berkata, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Sebuah akhir yang sangat tragis. Akhir yang tragis. Saudara Safwat, di akhir episode ini dapatkah Anda memberitahu 3 ayat yang mendeskripsikan rahasia-rahasia di balik kesuksesan, kekuatan, dan juga kegagalan Simson? Pertama, rahasia kesuksesan Simson disebut dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Ketika malaikat Tuhan berkata kepada ibu Simson, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Rahasia di balik kesuksesan manapun adalah sepenuhnya hidup kudus, memiliki hati yang murni. Orang yang mencintai kesucian dan manis bicaranya menjadi sahabat raja. Namun rahasia di balik kuasa dan untuk dipakai oleh Allah ada dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-25. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Jadi rahasia di balik kuasa itu roh Allah menguasai kita. Dalam kasus Simson, kegagalannya terjadi karena ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kita telah mencapai akhir episode ini, sesungguhnya itu adalah sebuah akhir yang menyedihkan dan juga berat untuk seorang manusia hebat seperti Simson. Namun itu adalah sebuah akhir yang diharapkan ketika orang percaya mulai tidak menghiraukan kehidupan yang kudus dan juga murni. Terima kasih, kita akan lanjutkan studi kita dalam episode selanjutnya dan episode terakhir dari Kitab Hakim-Hakim. Terima kasih hadirin di studio, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Apakah kesamaan dan perbedaan antara Simson sebagai seorang hakim dan Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana hukum orang Nazir digenapi hanya dalam Kristus ketika ia ada di sini di atas bumi? Bagaimana kita dapat melihat kemerosotan moral dan politik dalam pasal 17 dari Kitab Hakim-Hakim? Bagaimana kita dapat membedakan antara seorang pelayan yang berasal dari Tuhan dan pelayan lain yang melayani karena motivasi yang memalukan? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.